Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anwar Mutakin MSI selaku dosen mata kuliah struktur aljabar dan teman-teman online yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami, yaitu soal subgrup. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mili Rohmaini, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Langsung saja, izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Langsung saja, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dari kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Mili Rohmaini, dengan NIM 22252100019. Dan teman saya Nilawati dengan NIM 22252510051. Saya Ika Aura Nurani dengan NIM 22252210063. Saya Selvi Kurnia Moharoma dengan NIM 225210095. Baik, sudah kita perkenalan. Langsung saja pembahasan nomor 1 yang akan dibahas oleh Ika Aura Nurani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan soal latihan terbimbing soal nomor 1. Nah, itu misalkan H adalah himpunan bagian tak kosong dari grup G, maka H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A dan B anggota H berlaku inverse AB anggota H. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis bukti. Menulis buktinya itu dari bukti ke kiri. Pertama, diketahui inverse AB anggota H. Yang akan dibuktikan itu yang pertama, identitas anggota H jika dan yang kedua, jika AB anggota H, maka inverse AB itu anggota H. Nah, yang bukti yang bakal kita buktiin pertama yaitu identitas adalah anggota H. Karena H ini tidak sama dengan 0, maka H mempunyai anggota, misal anggotanya itu A. Berdasarkan hipotesis inverse AB anggota H, maka diketahui inverse identitas H anggota H. Karena H subgrup dari G, maka inverse identitas A anggota H. Nah, ini membuktikan adanya identitas atau E sehingga diketahui identitas anggota H. Nah, terus untuk membuktikan inverse A anggota H, ini ambil A anggota H berdasarkan hipotesa inverse AB anggota H, maka inverse identitas A anggota H. Diketahui pula inverse identitas A sama dengan inverse A. Jadi A ini anggota H mempunyai inverse yaitu inverse A anggota H. Terus yang kedua, kita membuktikan bahwa AB anggota H. Akan dibuktikan dahulu nih AB anggota H. Yang pertama, AB anggota H itu berdasarkan pembuktian yang tadi, yang inverse A anggota H, itu jelas bahwa inverse B itu anggota H. Nah, perhatikan bahwa AB sama dengan inverse AB pangkat 1. Berdasarkan sifat grup yang mengatakan bahwa B sama dengan inverse B pangkat min 1. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa AB ini anggota H. Sekian penjelasan nomor 1 dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ika yang sudah memaparkan pembahasan nomor 1. Nah, selanjutnya pembahasan nomor 2 itu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di sini jika G adalah grup abelian dan N adalah bilangan asli yang ditetapkan, maka anggota H yaitu
A anggota G di mana AN adalah sama dengan identitas adalah subgrup. Nah, kita buktikan misalnya kita ambil A dan B adalah anggota H. Nah, akan dibuktikan inverse AB anggota H. Perhatikan bahwa inverse AB pangkat N sama dengan A pangkat N inverse pangkat N. Inverse B pangkat N. Karena G merupakan grup abelian, selanjutnya A pangkat N inverse B pangkat N sama dengan inverse B pangkat N A pangkat N. Sama dengan inverse inverse B kali A pangkat N. Sama dengan identitas. Nah, jadi yang ruas kiri ini adalah identitas menggunakan sifat inverse. Nah, jelas identitas anggota H karena A adalah identitas, anggota identitas. Sama dengan A untuk setiap A anggota H, maka inverse B adalah anggota H. Maka sedemikian sehingga inverse AB anggota H. Jadi dapat disimpulkan bahwa AB inverse AB adalah anggota H. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa A pangkat N sama dengan identitas, maka itu adalah subgrup dari G. Ambil sembarang, misal kita ambil sembarang X, Y adalah anggota H, maka terdapat P, Q adalah anggota bilangan asli. Nah, X sama dengan A pangkat P dan Y adalah sama dengan A pangkat Q. Maka inverse XY sama dengan X-nya kita terdapat A, P, dan Y terdapat A pangkat Q min pangkat min 1. Nah, sama dengan yang min pangkat 1 ini kita masukkan ke dalam Q. Maka A pangkat P dikali A pangkat min A pangkat min Q. Nah, maka karena A ini sama ruas kanan sama ruas kiri sama A-nya, maka kita satukan A pangkat P min Q. Nah, karena P min Q adalah anggota bilangan asli, maka XY inverse XY sama dengan A pangkat N min M adalah anggota H. Maka menurut teorema H merupakan subgrup dari G karena A pangkat N sama dengan identitas anggota H. Maka A pangkat N sama dengan identitas anggota G. Maka dapat disimpulkan bahwa A pangkat N sama dengan identitas anggota G. Dah terbukti. Gitu. Terima kasih dari pembahasan nomor 2. Yang selanjutnya yaitu pembahasan nomor 3 akan dibahas oleh Nilawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini soal nomor 3 yaitu misalkan G adalah grup, maka A anggota G di mana AG sama dengan GA untuk setiap G anggota dari G adalah subgrup. G disebut center grup G. Bukti. Kita ambil A dan B anggota center grup G. Nah, kemudian kita akan buktikan inverse AB anggota G dengan cara menunjukkan inverse AB sama dengan G dikali inverse AB untuk setiap G anggota G. Nah, kita buktikan inverse AB dikali G, kita kalikan dengan G inverse AB dipangkatkan min 1, maka hasilnya inverse AB dikali G dikali dengan BA inverse BA dikali inverse G sama dengan inverse AB dikali GB dikali
inverse A dikali inverse G. Karena berlaku sifat komutatif, maka diperoleh inverse AB dikali BG dikali inverse A dikali inverse G. Nah, diperoleh A inverse B dikali B G inverse GA dikali inverse G. Karena kita ketahui bahwa inverse B dikali B itu adalah identitas, maka diperoleh AG dikali inverse A dikali inverse G. Berlaku sifat dari situ berlaku sifat komutatif, sehingga diperoleh bahwa GA dikali inverse A dikali inverse G. Kemudian karena inverse A itu adalah identitas, maka diperoleh G dikali G inverse G. G dikali inverse G ini adalah identitas. Nah, berdasarkan sifat asosiatif bahwa inverse AB sama dengan inverse B dikali G, selanjutnya digunakan sifat AB inverse sama dengan inverse B dikali inverse A, maka A dikali inverse AB. Sekian, saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Nilawati yang sudah menjelaskan pembahasan nomor 3. Selanjutnya, pembahasan nomor 4 yang akan dibahas oleh Selvi Muharromah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu soal nomor 4. Misalkan G adalah grup dan A anggota G, maka sentralizer A yaitu X anggota G, di mana XA sama dengan AX adalah subgrup. Buktinya yaitu XY anggota sentralizer A akan dibuktikan inverse XY anggota sentralizer A dengan cara menunjukkan inverse XY dikali A sama dengan A dikali inverse XY. Perhatikan di bawah ini. Inverse XY dikali A dikali inverse XY pangkat min 1, yaitu inverse XY dikali A, inverse YX dikali A inverse A. Selanjutnya, karena ini si Y-nya digabungkan dengan A, jadi inverse XY dikali AY dikali inverse X dikali inverse A. Selanjutnya, atau inverse XY dikali YA dikali inverse X dikali inverse A. Nah, yang si Y-nya itu digabungkan, jadi X dikali inverse Y dikali Y. AX inverse AX dikali inverse A. Jadi AX dikali inverse X dikali inverse A. Maka A dikali inverse E yaitu identitas. Oleh karena itu, inverse XY dikali A sama dengan A dikali inverse Y, sehingga sentralizer A adalah subgrup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Selvi yang sudah memaparkan pembahasan nomor 4. Selanjutnya sedikit tentang pembahasan nomor 5. Nah, di sini ada jika G adalah grup abelian dan N adalah bilangan asli yang ditetapkan, maka anggota H A pangkat N di mana A anggota G adalah subgrup. Bukti, ambil A pangkat N dan B pangkat N adalah anggota H. Nah, kita akan dibuktikan bahwa A pangkat N kali B pangkat N
A pangkat N adalah inverse dari B pangkat N. Itu adalah anggota H. Maka A pangkat N inverse dari B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali inverse B di pangkat N. Nah, dikali sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B min pangkat N. Karena AB adalah anggota G, maka identitas A pangkat min 1 adalah anggota H. Sehingga A pangkat N anggota H, maka H adalah subgrup. Nah, lanjut ke tugas kelompok selanjutnya, yaitu kita untuk membentuk subgrup dari grup Z3 cross Z4, kita harus mempertimbangkan bahwa setiap elemen dari ZA cross Z4 adalah pasangan terurut dari A, B, dengan A dan B masing-masing elemen dari Z3 dan Z4. Jadi A-nya itu dari elemen Z3 dan B-nya itu elemen dari Z4. Nah, sudah dibuat subgrupnya 0 ke 0, 0, pokoknya begitu, 0 ke 0, 0 ke 1, dan seterusnya. Yang pada intinya adalah pasangan terurut dari A yaitu Z3 dan B yaitu Z4. Setelah itu kita misalkan bahwa nilai 0,0 adalah N1. Nah, selanjutnya ada juga 0,1 yaitu N2 dan begitu seterusnya. Ini N3, ini N4, ini N5 dan seterusnya sampai N12. Nah, kita lanjut aja ke anggota N1. Nah, untuk mencari identitas. Nah, karena N1 di sini 0,0, nah, maka 0,0 pangkat 1 adalah 0,0. Maka itu termasuk identitas H1 yang dimana dikalikan menjadi hasilnya dirinya sendiri begitu. Nah, yang kedua anggota 2. Nah, N2 ini kita pangkatin dulu nih. Yang N2 pangkat 1. Yaitu yang N2-nya itu kita ketahui bahwa 0,1. Jadi 0,1 pangkat 1 hasilnya 0,1. Nah, ini 0,1 ini masih belum identitas. Kan identitasnya ini nih. 0,0. Nah, maka kita cari lagi N2 pangkat 2. Nah, N2 pangkat 2, N2-nya itu 0,1. Nah, maka 0,1 ditambah 0,1 hasilnya 0,2. Nah, ini belum identitas lagi. Nah, belum identitas, kita cari lagi N2 pangkat 3. Nah, karena N2 pangkat 3 adalah bisa kita cari N2 pangkat 2 tambah N2 kan. Jadi, kita ambil aja hasil N2 pangkat 2-nya itu 0,2. Nah, 0,2 ditambah 0,1. Jadi 0,3. Tapi di sini masih belum identitas. Nih, belum identitas. Nah, kita cari lagi N2 pangkat 4. N2 pangkat 4, nah 0,1 pangkat 3 ditambah 0,1, yaitu 0,3. Nah, yang 0,1 pangkat 3 kan 0,3. Jadinya 0,3 ditambah 0,1. Jadinya ini 0 sama 0, 0 kan. Nah, 3 tambah 1 harusnya 4. Karena di sini 4 itu tidak ada di bilangan
elemen Z4 ini tidak ada 4, maka ini 0. Nah, ini sudah termasuk identitas. Maka H2 sama dengan anggota H2 sama dengan 0,0, nih 0,0, 0,1, 0,2, dan 0,3 gitu. Begitu juga dengan N3, maka kita cari juga N3 pangkat satunya. Nah, N3-nya itu 0,2. Nah, hasilnya itu 0,2. Nah, karena belum identitas, ya kita cari lagi sampai ketemu identitas. Nah, di sini N3 pangkat 2. N3 pangkat 2 itu 0,2 ditambah 0,2 jadinya udah identitas ini 0 ke 0, 0, 2 ke 0, 4. Tapi karena Z4 tidak, Z4 nggak ada elemen 4, maka 0 gitu. Nah, maka anggota H-nya adalah 0,0 dan 0,2 gitu. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, yang selanjutnya itu ada N4. Caranya sama seperti yang tadi Mili jelaskan ya. N4 dimasukin, yang pertama itu N4 pangkat 1. Nah, dimasukin kan N4 itu berapa? 0,3. 0,3 pangkat 1 sama dengan 0,3. Karena 0,3 ini belum identitas, kan kita di sini harus mencari sampai ketemu identitas yaitu 0,0. Nah, dilanjutin jadi M3 pangkat 2. N3-nya 0,3 pangkat 2 jadi sama dengan 0,3 ditambah 0,3 sama dengan 0,0. Nah, di sini udah ketemu nih identitasnya. Jadi, langsung deh ditulis di H4 dari terkecil dulu ke yang terbesar, dari 0,0 sama 0,3. Selanjutnya itu N5. N5 sama juga kayak yang tadi, dimasukin dulu N5-nya. N5 di sini tuh 1,0. 1,0 pangkat 1 sama dengan 1,0. Karena ini belum identitas, belum 0,0, jadi dilanjutin nih. Nah, di sini ketemunya 0,0 itu di N5 pangkat 3. Kan? N5 pangkat 3 dimasukin. N5 sama dengan 1,0. Pangkat 3 sama dengan 1,0 pangkat 2 ditambah 1,0. 1,0 pangkat 2 itu kan yang di atasnya itu 2,0 lah. Jadi ya udah masukin. Masukin 2,0 ditambah 1,0. Jadi udah ketemu nih identitasnya. Masukin deh H5, diurutin juga kayak yang atas, diurutin dari yang terkecil. Jadi 0,0, 1,0, dan 2,0. Yang selanjutnya N pangkat 6. Sama aja. Dicari sampai ke identitas. Ini N pangkat 6 N6 pangkat 1 itu N6 kan 1,1, jadi 1,1 pangkat 1, 1,1. Belum ketemu identitasnya. Dicari sampai ketemu 0,0. Di sini ketemu 0,0-nya N6 pangkat 12. Ketemunya N6 pangkat 12. Nah, jadi 1,1 pangkat 12 sama dengan 1,1 pangkat 11 ditambah 1,1. Nah, 1,1 pangkat 11 kan ini yang di atasnya 2,3. Ya, jadi dimasukin 2,3 ditambah 1,1. Jadi sama dengan 0,0. Karena udah ketemu identitas, dimasukin deh ke H6. Diurutin juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kan paling kecil 0,0, 0,1, 0,2 sampai ke 2,3. Sekian, dilanjutkan ke yang lain. Iya, izin menambahkan bahwa H6 ini adalah gabungan dari Z3 dan Z4. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada Selvi Muharomah. Ya, selanjutnya mencari anggota N7 dengan mempangkatkan N7 itu dipangkatkan dengan 1. N7-nya itu 1,2. 1,2 dipangkatkan 1 itu 1,2. Nah,
di sini belum ketemu si identitasnya. Jadi dicari lagi dengan dipangkatkan 2. Si N7-nya itu 1,2. Dipangkatkan 2, jadi 1,2 ditambah 1,2, hasilnya 2,0. Belum ketemu lagi, jadi dicari lagi. Dengan dipangkatkan 3, si N7-nya itu tadi juga 1,2 dipangkatkan 3. Nah, 1,2 dipangkatkan 2 itu kan tadi udah ada hasilnya 2,2. Jadi 2,2 ditambah 1,2. Hasilnya itu 0,2. Belum ketemu lagi, dicari lagi dengan dipangkatkan 4. 1,2 dipangkatkan 4, jadi 1,2 pangkat 3. 1,2 pangkat 3 ini hasilnya 0,2 ditambah 1,2. Hasilnya 1,0. Dicari lagi karena belum ketemu dengan dipangkatkan 5. 1,2 pangkat 5. 1,2 pangkat 4 itu tadi 1,0 ditambahkan 1,2 dengan hasil 2,2. Nah, lanjut lagi yang terakhir. Dengan dipangkatkan 6. 1,2 pangkat 6. 1,2 pangkat 5 ini tadi hasilnya 2,2. Ditambahkan 1,2. Nah, ini udah ketemu identitasnya. Maka H7-nya itu 0,0, 0,2, 1,0, 1,2, 2,0, 2,2. Selanjutnya mencari anggota N8. N8-nya itu 1,3. Dipangkatkan 1, yaitu 1,3. Dicari lagi sampai ketemu identitasnya. Selanjutnya dicari lagi sampai identitas. Nah, yang ketemu identitasnya itu dengan dipangkatkan 6. N8-nya itu kan 1,3. Nah, 1,3 dipangkatkan 5 itu hasilnya ini yang di N pangkat 5, N8 pangkat 5, yaitu 2,3 ditambah 1,3. Hasilnya 0,0, yaitu identitas. Maka H8-nya yaitu 0,0, 0,3, 1,0, 1,3, 2,0, dan 2,3. Selanjutnya mencari anggota N9 dengan dipangkatkan N9 ini dipangkatkan dengan 1. N9-nya itu 2,0. Hasilnya 2,0. Terus dicari lagi sampai ketemu identitas, yaitu N9-nya dipangkatkan 2, jadi 2,0 pangkat 2. Hasilnya 2,0 ditambah 2,0, yaitu 0,0, yaitu identitas. Maka H9-nya yaitu 0,0 dan 2,0. Sekian dari saya kembali. Terima kasih Selvi yang sudah memaparkan. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Nilawati. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Megi atas kesempatannya. Selanjutnya kita lanjut pada N10. N10 itu di sini nilainya adalah 2,1. Nah, untuk 2,1 ini kita mencari sampai pada hasil identitas 2,1 ini kita ketemu hasil identitasnya pada N10 pangkat 4, di mana N10 pangkat 4 itu yaitu 2,1 pangkat 4, 2,1 pangkat 4 itu hasilnya
didapat dari 2,1 pangkat 3 yang hasilnya adalah 2,3 ditambah dengan 2,1. Itu hasilnya 0,0. Karena kan 2 ditambah dengan 2 itu kan 0 ya. Karena di Z3 itu tidak ada 4. Kemudian 3 ditambah 1 itu hasilnya kan 4. Dan di Z4 itu tidak ada 4, jadi 0. Nah, maka H10 itu hasilnya 0,0, 2,0, 2,1, dan 2,3. Kemudian lanjut pada N11. N11 ini kita ketahui bahwa nilainya adalah 2,2. Nah, jika dipangkatkan 1 hasilnya 2,2, kemudian kita pangkatkan 2, maka 2,2 ditambah dengan 2,2 hasilnya adalah 4,4. Atau bisa kita sebut juga dengan 0,0. Nah, ini sudah identitas. Maka hasil dari N11 ini atau H11 ini adalah 0,0 dan 2,2. Yang terakhir di sini adalah N12. Untuk N12 ini kita ketahui bahwa nilainya adalah 2,3. Maka jika dipangkatkan 1 itu hasilnya adalah 2,3. Kemudian kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 2,3 ditambah 2,3 itu kan hasilnya 4,6. Nah, itu kan tidak ada ya kalau di Z3 dan Z4. Maka hasilnya 0,0. Nah, sehingga diperoleh bahwa H12 adalah 0,0 dan 2,3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nila yang sudah memaparkan. Nah, itulah pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.